saat ini saya bersama rekan saya mau memperkenalkan. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Hanum. Perkenalkan, nama saya Suwarna Asmara, SI Pus SPD. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan juga untuk tingkat lanjutan sarjana Strata 2 di Universitas Muhammadiyah Semarang. Gimana kabarnya Mas Hanum? Alhamdulillah, saya sudah mulai alhamdulillah lah, sudah sampai akhir puncaknya, yaitu dengan skripsi. Lah, gimana penelitiannya atau persiapan menghadapi skripsi di semester akhir ini? Itu adalah terpenting sebagai saya sendiri mahasiswa di Universitas PGRI Semarang. Ya. Pasti penuh dengan drama ya. Ya, itu harus kuat mental dan Lah, iman. Berarti saat ini sudah begitu istilahnya hanya yang diambil mata kuliah tentang skripsi ini aja untuk semester ini, atau Ya. ada kegiatan yang lain? Untuk kegiatan untuk saat ini saya off karena saya ingin fokus skripsi supaya saya lebih fokus ke depan dan semangat dengan kuat untuk melanjutkan jenjang karir saya ke lebih tinggi lagi, insya Allah, kalau ada rezeki yang lebih. Amin, semoga. Lama ya kita nggak berjumpa ya. Kapan nih terakhir kita bisa olahraga bersama, minton lagi begitu? Iya, itu kita terakhir ketemu di mana ya? Nah, di SD itu di kelurahan Sukorejo. Itu terakhir. Itu kalau boleh tahu tempatnya itu di mana kan? Itu di desa Sukorejo, Kecamatan Pekalongan Timur. Ya masih masuk ke dalam kota Pekalongan. Nah, dengar ini mau ikut kegiatan apa rencananya? Kemarin saya dengar dari teman-teman bahwa kamu sedang sibuk mengikuti event atau apa yang berkaitan dengan proyek proposal yang kamu ajukan ke kampus, begitu? Sebenarnya saat ini ada ada miskom dari saya sendiri dan pihak kampus dan kemarin itu. Oh begitu. Nggak usah lah kalau miskom ya, bisa diatur. Ya. Yang penting proposal examination final project kamu bisa BTW judul yang diajukan melalui proposal apa? Judul saya sendiri survei kemampuan motorik siswa-siswi sekolah luar biasa di Putra Mandiri Kota Semarang. Oh, berarti masuknya ke tingkat jenjang SD, SMP atau SMA itu SLB-nya? Itu saya sudah survei sendiri melalui Google, yaitu tersebut kalau tidak salah ya kemarin yang saya baca, karena saya kan orangnya pelupa ya, itu kan manusiawi lah ya. Terus di situ saya googling, searching, itu terdapat SD, SMP, SMA. Oh gitu, Kalau berarti tidak salah ya. oh iya, SLB berarti mengacunya pada semua tingkatan di satu tempat itu. Yaitu yayasannya Putra Mandiri. Itu yayasan Iya. yang akreditasinya tersebut sekarang masih sehingga bukan berarti apa-apa. Oh iya. Enggak, maksudnya gini, dalam suatu penelitian topik proposal skripsi itu kan ada istilahnya kamu fokusnya Fokus saya berarti mengamati motorik dari siswa-siswi tersebut. berarti aktif atau enggak gitu ya? Enggak, bukan. Karena di sini gimana ya? Kan saya sudah biasa lah dan penelitian di semua siswa SMP maupun SD, SMP, SMA di semua kalangan. Itu kan untuk orang manusia yang sehat dan walafiat. Lah ini saya tertarik ke sini itu untuk bertujuan
mengapa sih kok terbuka di sini itu ada apa sih, itu saya tertarik karena ada apa ya, yang saya masuk ini di sini tuh siswa-siswi tersebut kan mempunyai apa bakat yang spesial ya. Oh seperti itu ya. Memang betul kalau di sekolah luar biasa itu ada yang namanya apa ya, keterbatasan ya, keterbatasan siswa dibandingkan dengan siswa pada umumnya. Memang betul sih, kamu ke tahapan itu bisa dikembangkan. Kemudian yang penting penelitian kamu terhadap suatu pokok masalah bisa mencarikan atau menyelesaikan masalah tersebut. Artinya apa yang kamu teliti, apa yang kamu uji ilmiah bisa bermanfaat untuk sekolah tersebut, utamanya pada umumnya pada sekolah yang setingkat itu atau setaraf dengan sekolah luar biasa di manapun tempatnya. Begitu. Nah, sebagai calon guru ya berarti ya. Nah, guru olahraga sebagai calon guru tentunya harus bisa menjaga atau memposisikan pribadi seorang guru di depan siswa seperti itu. Nah, kalau hal-hal seperti itu, apakah Anda sudah terpikirkan bagaimana menyikapi ketika melayani atau mengajar anak-anak yang notabene itu luar biasa? Iya, sudah. Insya Allah saya di sini akan memperbaiki kualitas diri saya ya. Oh, gitu. Lewat ini penelitian di sini. Oh, mental aman mental. Insya Allah. Insya Allah. Jadi iya betul, kalau kita terjun kepada dunia yang luar biasa, kita juga harus punya effort yang luar biasa. Artinya apa? Di samping kita berperan sebagai pendidik, ya, pendidik kepada siswa, kita juga ada kelebihan. Harus ada peningkatan, harus ada bagaimana sih cara mengembangkan pola pendidikan yang sekarang dilakukan oleh sekolah luar biasa, supaya tidak terkesan bahwasanya kita membedakan antara siswa yang biasa dan yang luar biasa. berarti istilah kalau makanan ya ini seperti martabak ya. Ya betul. Spesial. Ya, kita melihat bahwasannya dari luar kulitnya sama dengan martabak pada umumnya, tapi ketika kita sudah terjun masuk ke dalam atau mencicipi martabak itu, di situ banyak rasa yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini menjelang tugas akhirnya Mas. Ya. Biasanya ada, kalau guru olahraga itu ada spesialisnya. Jadi tidak semua guru olahraga itu dapat menguasai semua bidang mata olahraga. Contohnya ada yang guru olahraga itu terfokus pada seni bela dirinya, atau terfokus pada swim, ya, atau terfokus pada atletik, atau terfokus pada football, baik itu pantai, voli pantai, bola kaki, bola tangan, dan sebagainya. Itu ya yang penting saya akan cerita sedikit lah Ya, yang boleh, monggo. perjalanan hidup saya yang dari dulu sampai sekarang sampai di akhir ini yang mau beranjak ke dewasa lagi. Oh ya betul, karena itu biasanya mempengaruhi. Karena apa? Sebelum Anda mengambil keputusan untuk kuliah di bidang olahraga, tentunya sebelum itu ada bakat yang Anda geluti. Misalnya SMP, SMA, kok suka main badminton gitu kan, yang kita sering ternyata tidak terduga kita bisa berteman lewat itu kan kita nggak tahu ya. Meskipun background saya juga tidak ada background olahraga, tapi karena hobi, ya karena saya hobi badminton, ya kita ketemu ternyata kan Anda punya latar belakang tersendiri. Saya juga belajar banyak itu dengan Anda, bagaimana teknik bermain bulu tangkis yang bagus, bagaimana melempar bola dan sebagainya. Atlet kamu kan ada
Gak apa-apa, yang penting punya basic kemudian Ya. bisa dilanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Ini malah membuat keilmuan Anda lebih bagus. Kalau saya hanya sekedar hobi untuk menyalurkan bakat dan mencari keringat intinya. Ya, Ya, saya lanjut ke topik pembicaraan lagi aja ya. boleh monggo. Ya. Dan itu pertama, saya ada satu lomba menyanyi tunggal putra tingkat SD di Itu Warangasem. malah bidangnya bukan olahraga, Bukan. oh, seni Belum vokal seni ya. itu, Oh, ya. iya, Solo iya. vokal dulu ya. Solo. Oke, selanjutnya juara 3 lomba mocopat ya. Oh, bahasa Jawa. Ya seni juga masuk Iya, dalam seni itu. Itu. Seni macapat ya. Ketiga, taekwondo. Itu kenaikan ke up 6 di Kabupaten Batang tanggal 15 Februari 2015. Itu tingkat langsung kota kabupaten. Iya, itu tuh jadi ujian kenaikan tingkat. Oh, iya. Berarti sebelumnya Anda sudah mengikuti pelatihan Iya. itu ya. Terus lanjut lagi ujian kenaikan tingkat taekwondo grup 5 di Batang juga. Oh. Tanggalnya 15 September 2015. Terus lanjut lagi juara 3 bulu tangkis. Ini baru olahraga. Oh, baru. Bulu tangkis Popda Porseni tingkat SD di Warangasem. Itu berarti tingkat kecamatan ya. Iya. Kalau Tanggalnya kalau boleh tahu ini tanggal 18 Februari 2012. Oke. Itu berarti sudah mulai sejak SD ya? Iya, SD. sudah SD. Di tingkat SMP dilanjutkan ya? Itu SMP lah ini. Lanjut lagi ada ya. Atau Oh. gimana ini enaknya? Ya enggak apa-apa, biasanya kan bakat itu bisa berlanjut. Kalau misalnya tingkat SD sudah punya pengalaman, biasanya dilanjutkan di tingkat SMP karena SMP itu mengajunya pada SD. SD itu pernah ikut apa aja nih? Biasanya Ya, ditanya, ya, baru biasanya. nanti Dibuka, dibuka. Biasa. Kalau di SMP saya tuh gimana ya, ikutnya tuh lomba baca puisi. Enggak yang ke badmintonnya enggak? Bukan Lain lain lagi. lagi. Iya, Oh. karena saya pribadi tertarik atau tertantang itu dalam suatu hal yang baru. Begitu ya. Ya, oke itu. Lah kalau Itu SMA-nya SMA di SMA itu saya ada nggak misalnya Gimana ikut ya? popda bulu tangkis atau kayak olahraga sendiri. yang lain Saya atau enggak kayak sama sekali malah ikut tapi ada tapinya itu tapinya tidak masuk di podium 1 ya. oh udah apa yang penting kan tapi dapat enggak Iya dapat 2 atau 3 3 ya udah masalah yang penting itu kan juara 3 taekwondo under 68 putra. oh malah taekwondo Ya, taekwondo under 68 putra tingkat SMA di Kota Pekalongan tanggal 23 Februari 2017. kelas berapa itu Wah, SMA. SMA kelas 1. Nanti kelas 10. kelas 10 sudah bisa berani tampil di publik artinya punya mental dong. Masya Allah. Mental Insya juara Allah. itu harus ada. Insya Allah. Nggak apa-apa kalau masih sementara ini juara 3, besok-besok kalau ikut lagi udah harus naik tingkat, artinya kemampuan bisa berkembang, harus dikembangkan karena sudah punya basicnya. Terus lanjut lagi aja ya. Juara 1 under 68 kilogram SMA. Sama lagi. Ini SMA itu perwakilan dari SMA 2 Kota Pekalongan dan berlatih astagfirullah, memperebutkan gelar juara itu di Kota Pemalang, di Kabupaten Pemalang. Berarti tingkat Kabupaten. Oh, Iya, cuma tempatnya aja di beda iya. kota ya. Iya. Oke. Itu di alun-alun Kabupaten Pemalang. Malang. Oke. Nah, itu saya memperoleh tanggal 12 Maret Ya. 2017 juga. Oh gitu. Yang penting punya mental ini dulu lah. Ya. Tanding. Terus kenapa kok bisa sampai apa ya? Apa ini? Kok bisa sampai ke ini? Maksudnya
apakah hanya sekedar hobi padahal kamu olahraganya tentunya ada sambil taekwondo dan sebagainya. Itu nah ya, hobi itu kan gimana ya, kan mesti berbeda-beda, astaga, semangatnya ya? itu minatnya itu kan berbeda-beda. Nah, untuk itu saya kan apa ya, mau mencari tempat ternyamanku di mana. Oh Itu aja gitu. sih. Nah, sedangkan setelah menjadi mahasiswa, ini fokusnya ke apa? Fokus saya Tadi ada badminton, bulu tangkis ya di Iya. SD. Kemudian ternyata solo song, ada macapat. Jadi itu masuk ya rekreasi seni juga masuk ke Iya. dalam olahraga juga bisa. ya Ada kemudian ada tadi malah ke taekwondonya lebih effortnya di situ ya, Iya. lebih menonjolnya di situ. Nah, ketika kuliah yang paling jadi utama kamu Wadah, apa? ya. Iya, yang jadi basic kamu lah. basic Unggulanmu. aku berarti kembali lagi ke basic awal yang di SD. Itu apa? Belajar di vokal dan rebana. Itu kan saya menjadi vokal di salah satu grup rebana waktu SD lalu. Tapi Oh, enggak, maksudnya gini, kan jurusanmu olahraga, maksud saya. Maksud saya setelah kamu ini menempuh pendidikan perguruan tinggi jurusan olahraga, tentunya kan semua bidang olahraga kamu pelajari di situ. ya, Nah, yang paling kamu condong lebih fokus di olahraga bidang apa? fokus olahraga sebenarnya ada waktu awal masuk di Universitas PGRI Semarang. Ya. Itu saya fokuskan lagi di taekwondonya kembali. Oh, taekwondo. Tapi di tengah perjalanan saya apa ya, istilahnya off ya. Oh Kalau iya. tidak aktif lagi itu apa? Off. Break. Break. Sementara break. Ya sebenarnya Bisa dilanjutkan lagi. Bisa dilanjutkan. Nah, sampai akhir menuju ke project proposal ini, ke skripsi ini yang kamu geluti khusus karena gini, menjadi guru olahraga itu pasti ada bidangnya masing-masing. Meskipun harus bisa menguasai semua cabang, yang kamu lebih tonjolkan di situ untuk mempromosikan bahwa kamu itu jadi guru olahraga dan ahli di bidang atau cabang olahraga. Apa misalnya taekwondo? Bukan, saya di sini malah fokusnya yang lebih fokus dan lebih menonjol lagi. Saya ingin menguatkan mental saya di UKM Rebana. Itu UKM seni. Seni Oh, Rebana. di situ berarti artinya begini ya, untuk keilmuan keolahraganya kamu bisa masuk semua ya. Pokoknya mau seni bela diri ya oke. Mau olahraga lapangan ya juga oke. Lapangan outdoor indoor juga oke ya. Oh gitu. Berarti kalau tadi masuknya ke vokal rebana itu berarti masuk ke dalam kategori seni budaya. Oh itu berarti bakat dan minat di luar apa jurusan kamu? Oh itu ekstranya. Oke, bisa masuk. Selama ini sudah sampai mana nih? Tingkatan vokal rebananya. Kemarin pengalaman kemarin sudah bermain, bukan bermain ya apa? Berlomba lah. Berlomba di salah satu universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Semarang. Ya, di UIN ya. UIN Wali Songo. Dapat tingkat apa itu Mas? Wah, belum beruntung di situ. Tapi tingkatnya udah Jawa Tengah ya? Udah. Atau tingkat kampus? Tingkat itu gimana ya? Udah umum sih, udah tingkat provinsi itu. Oh iya, pokoknya Semua. oh iya, oke. Ya. Nah, lanjut lagi nih. Saya di SMA ya belum kan itu tadi semua belum berakhir kan, masih ada bakat lagi nih, dan maksudnya ada piagam lagi sertifikat. Oh iya, maksudnya kejuaraan yang kamu peroleh gitu ya? Juara 3 lagi dari taekwondo under 68 kg SMA 2 Pekalongan. Putra
Popda tahun 2018 di Pekalongan Kota yaitu Oh iya. tanggal 26 Februari 2018. Oke. Itu berarti saya memperoleh medali perunggu tersebut di kelas Kelas 2. dua. Iya, kelas 2 berarti. Wah, Oke, SMA. kelas Oh, 2. lanjut sampai kelas 3. Kelas 3 tentunya Kelas sudah nggak 3 bisa. nggak bisa apa-apa. Nggak bisa Popda aja Iya, dibatasi iya, ya. dibatasi di Heeh. kota Pekalongan. Iya. Terus saya aktif kembali di Universitas PGRI Iya. Semarang, yaitu aktif sebagai pergerakan mahasiswa Islam Hmm? Indonesia di Universitas PGRI Semarang, yaitu berkomisariat di Universitas PGRI Semarang sendirinya. Iya iya. Berarti ke ini ya, regional kampusnya ya. Iya. Regional kampusnya. Dan di situ saya mapaba di Meteseh di Mm-mm. itu masuknya di mana ya? Tembalang kalau nggak Tembalang salah. ya, Oke, masuk Tembalang. kecamatan Oke, Tembalang. Terus PKD itu peserta pelatihan kader dasar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Kudus. Tanggalnya kalau saya ingat-ingat itu 2 sampai 4 April 2021 kemarin. Iya, tahun berarti berapa tahun kemarin? 2021 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Iya. Itu saya berlabuh ke Kudus itu sendiri. Ya bukan sendiri sih. Itu saya sama partner saya yaitu Muhammad Gulam Najudin, yaitu teman sebangku saya waktu kelas 10 di SMA. Pokoknya waktu Iya. teman SMA ya? Iya, Oh iya iya. Iya ya, enggak masalah. Terus saya mengikuti apa ya? Talk show atau apa? Seminar. Ya, seminar. Oke. Ya, seminar sebagai peserta. Ya. Peserta parade tilawah dan talk show tilawah di Kota Semarang, yaitu bertempat juga di Kabupaten Walisongo, Kota Semarang. Iya. Itu dan saya memperoleh pada tanggal 7 Juli 2022. Tahun lalu. Iya, tahun lalu persis. Bagus lah kalau itu ya misalnya Ya, bakat minat itu kalau misalnya di luar keilmuan pada saat kuliah atau istilahnya begini, di luar kemampuan atau di luar apa istilahnya ya, prodi ya, di luar Iya. program studi yang kita ambil itu sih sebenarnya nggak masalah, tapi yang penting ada yang difokuskan ya, setidaknya kita bisa bermasyarakat, bermanfaat untuk masyarakat itu. Kalau misalnya itu baik ya dilanjutkan, tapi yang menjadi fokus sebagai seorang guru, saya kan bukan seorang guru nih, harus ada apa istilahnya kekhususan, karena Anda kuliah di bidang keolahragaan, jadi ada bidang olahraga yang harus Anda tonjolkan sehingga image guru olahraga itu tetap melekat dan bermanfaat. Ya seperti itu. Misalnya kok ada minat bakat yang lain, itu tidak masalah, itu sebagai value tambahan. Ya, ada value tambahan, nilai tambahan untuk kamu bahwasanya bisa selain olahraga saya juga punya bidang seni, yaitu seni dalam bidang religius ya. Iya, religius. Terus Kerohanian ya. kerohanian. Oke. Dan lain sebagainya. Terus ini ada sih pesan, ya bukan pesan, saya meminta dukungan dan bimbingan lagi untuk apa ya, itu ini saya mengikuti lomba itu ya, tapi tinggalnya menurut Anda ini mesti ada Anda lah. Apa dulu namanya? Apa dulu? lomba IT. IT berarti berkaitan dengan teknologi ya? Ya, teknologi. Teknologi. Yaitu itunya namanya astronot ya. Astronot. Dari itu kalau nggak salah yang mengadakan swasta ya? Perusahaan? Iya. Oh bukan kampus ya? Bukan. Oh ya. Tapi kan saya mau membawa lagi
instansi. Oh, nama kamu yang kamu bawa. Ya enggak masalah. Yang penting kan dari pihak kampus menyetujui untuk dibawa. Jangan sampai nanti kamu membawa nama kampus ternyata kampus tidak respon. Iya. Itu yang menjadi penghalang nantinya. Kemarin juga saya ke Semarang. Wah, saya menikmati, bukan menikmati ya, apa ya, untuk yang muda, di kalangan muda itu apa ya kan? Cari pengalaman. Bukan, saya kan touring lah. Oh. Touring. Iya. Berarti kamu menuju ke kampus untuk konsultasi itu, Iya, masalah konsultasi itu. itu terutama konsultasi Masalah masalah lomba ini. Lomba ini ya, ini kedua dah. Ini yang kedua. Ya, yang pertama itu tadi yang skripsi tadi. Oh, iya. Ya, Oke, skripsi boleh lah. tadi. Hah? Gimana Ya? Maksudnya menurut panjenengan pesan buat saya dan yang lain yang mau menonton ini nantinya. Oh iya. Sebagai mahasiswa tentunya kita harus bisa memiliki atau menerapkan pola pikir terbuka. Yang pertama itu artinya terbuka terhadap isu yang sedang berkembang, isu yang sedang berjalan pada saat ini. Tentunya mindset kita harus terbuka, tidak melulu tentang apa yang kita pelajari atau yang kita ikuti di kampus, tapi kita coba out of the box. Artinya Out of the box. iya, out of the box itu gini, kamu tidak terkungkung pada suatu kegiatan yang intinya monoton. Kalau kita punya tenaga lebih atau punya kesempatan waktu yang lebih, bisa jadi kalau kita punya kemampuan lebih juga, kita sumbangkan ke situ, kita salurkan ke situ. Apalagi ini eranya sudah teknologi informasi. Kalau Anda ikut lomba itu ya baguslah menurut saya, artinya untuk pengembangan ya TI Anda. Iya. Ya seperti Di situ saya kan itu kan lomba sudah diadakan sebelum Ramadan. Itu Hamin berapa? Bulan yang lalu Kira-kira berarti. ya, satu bulan yang lalu atau Bulan yang lalu. itu sudah 1 bulan yang lalu, dan saya di sini mengajukan portofolio saya yaitu bernama KPHS Skip Oh, Cafe HM. HN Jaskit itu mengolah tentang data apa itu? Bukan mengolah data, itu tuh KPHN sendiri ya. Itu nama saudara-saudara saya. Terus jasnya itu, jas itu artinya maksud saya itu jasa, tapi saya hapus A dan belakang. Ya. Terus KT itu kok apa ya? Nggak, maksudnya gini, IT yang kamu bikin ya membahas tentang apa? Biasanya astronot itu membahas tentang begini, pola distribusi penjualan apa, menggunakan aplikasi apa. Itu yang saya tahu. Oh iya. Atau kita menggunakan memanfaatkan hilirisasi perdagangan apa supaya mempersingkat waktu. Iya. Biasanya gini, kalau kita belanja di suatu tempat, ada harus ke sana dulu, ke sini dulu, ke tempat itu dulu, sehingga kan itu membuat jalur perdagangan itu sangat lama dan tidak efisien. Makanya ada sebuah aplikasi yang meng-cutting atau memotong perjalanan sehingga customer langsung pada Ya, paham bang. Berarti yang saya tangkap di sini itu, yang Anda maksud itu platform ya? ya betul, Oh, iya, platform yang digunakan Oh, untuk iya. untuk menyimpulkan biar tidak terlalu Nanti iya, ketiga itu. boleh Oh, iya. atau enggak. Kalau yang saya tahu astronot itu ya apa ya, inovasi teknologi Inovasi, iya. yang diterapkan di masyarakat. Masyarakat. Tentunya yang mempermudah, ya kan. Iya. Kemudian nanti difasilitasi oleh Astra perusahaan itu ya, perusahaan Astra itu. Ini yang kamu maksud itu nanti prosesnya bagaimana? Prosesnya itu saya sendiri pribadi menggolitinya itu di digital marketingnya. Oh, digital marketing. Artinya model pemasarannya. Konten kreator Oke. ya itu yang saya kalau boleh
saya memamerkan sedikit ya. Boleh, Itu- boleh silakan. Itu di TikTok Shop namanya kphn.co. KPN. Yang bisa diuntungkan atau salah satu diuntungkan, dua belah pihak diuntungkan. Berarti kalau saya sendiri mesti dua pihak. Dua pihak yang diuntungkan. Iya, dua pihak. Karena apa? Contohnya nih, contohnya. Biar simpel aja contohnya. Misalnya Anda buka platform pada media TikTok. Iya. Ya, saya customer nih. Mm-mm. Nah, saya buka-buka TikTok gitu. Mm. Kemudian nemu Iya. aplikasi yang kamu promote itu. Ya, TikTok. Dari TikTok. TikTok Shop, TikTok seller, TikTok Shop lah. Pokoknya belanja di Iya, iya, TikTok benar. itu. Terus saya klik selanjutnya. Klik itu tersebut langsung yang konsumen mau membeli itu langsung saja di apa ya, keranjang putih. Langsung. Keranjang. Nah, balik keranjang itu klik langsung kan nanti itu ada apa, dashboard. Nah, langsung diklik, ya terserah mau yang konsumennya yang mana kan. Sama dengan Shopee dong kalau begitu. Iya, emang sama, tapi kan saya menggulitnya itu di TikTok ini. Oh, Fokus- platformnya fokus saya, pada iya. TikTok. Fokus Ya, saya. berarti sama retail online yang lain ya? Iya, Oh, hampir sama. Hampir. sama. Oke. hampir. Bisa dikembangkan lebih? Kenapa kok milihnya di TikTok? Ya karena apa? Karena yang masih marak di kalangan Yang lagi trending, Iya, yang suka iya. viral-viral itu Iya. di TikTok ya? iya Mas. Nggak coba fokus di Instagram atau Twitter? Wah, belum Belum. minat. Bisa nggak Bisa. dialihkan? Bisa juga. Itu kan awal mulanya itu saya kan sudah bermain online itu sejak saya SMA. Oh. Itu kan saya sudah menggeluti di Facebook tersebut yang namanya di dalam Facebook itu marketplace Marketplace. Facebook. Itu sudah ya gimana ya, namanya anak muda mesti Itu kan wilayah urusan. hanya marketplace Pekalongan ya? Enggak, bukan, itu udah tak sebar di semua itu. Oh. Udah di luar Jawa, sudah satu. Oh, seperti skala Iya, nasional. sudah Oke. itu dari SMA. Hmm. Terus di tengah perjalanan saya berhenti karena Gitu. apa? Bukan karena apa-apa sih, saya sendiri bukan karena apa-apa. Kemauan saya menyusut, maksudnya kemauan apa? Semangatnya. Oh, iya. Ya, Pasti ada Iya. karena terkendala suatu hal ya. ya, itu ada. Oke. Terus karena anak muda kan gimana ya? Mesti kan masih Terkadang masih iya senang-senang, fluktuatif ya, masih semangatnya ya, senang-senang nilai. berpacaran lah. Oke. Emang sudah punya pacar? Lah, kemarin sudah diambil yang kuasa. Saya sudah ada beberapa masalah jodoh, maut itu urusan Tuhan ya. Yang penting kita pokoknya hidup bikin happy aja. Iya. Oke, berarti untuk ini tingkat kelanjutannya artinya apa ya? Untuk di kalangan marketplace itu Anda bisa menjual semua barang yang dibutuhkan customer atau barang tertentu. Misalnya Nah, nih nah. kalau kota Pekalongan kan identik dengan batik, Iya. gitu ya. Pekalongan identik dengan batik. Apakah Anda hanya menjual produk-produk yang berasal dari Pekalongan, lokal, Enggak. atau pengembangan masalah UMKM? Bukan. Tapi awal mula saya itu di Facebook itu saya mengambil produk salah satu itu kan ada sih apa pengusaha besar, yaitu bos besar lah ya, bisa saya sebut bos besar. Batik. Oh, batik. Iya, batik. Nah, batik. Lah iya kan saya tadi menyampaikan misalnya yang berada di marketplace yang kamu mau kembangkan ini kan kota Pekalongan. Iya. Apakah Anda mengembangkan itu atau enggak? Misal UMKM, batik. Wah, Batik itu kan juga termasuk produk UMKM, Iya. usaha kecil Iya, menengah. iya, Kemudian kan ada, kalau bos itu pasti setiap lini usaha pasti ada Iya. bosnya. Berarti Anda marketplace Anda itu hanya menjual atau memasarkan produk lokal Iya. dari Pekalongan. ada dari Pekalongan itu lah saya ini apa sih ya, masih fokus di celana jeans. Oh, ini pindah dari batik. pindah duluan. Tadi pertamanya awalnya di batik, Terus Oh. ini kemudian jeans. ada tertarik dengan
itu celana Fashion. fashion jeans ya, celana jeans ya. Fashionable lah. Ya. Itu Sampai saat ini nih, Iya. berarti yang Anda pasarkan di marketplace yang TikTok itu Mm. dalam bentuk celana jeans itu. Iya. Hmm. Oke. Celana jeans. Sampai perkembangan tahap mana ini sudah mencakup, artinya usahamu itu sudah mencapai batas istilahnya apa ya, target kamu lah, misalnya Target ke depan. dulu saya mengimpikan bahwasanya saya bisa menjual sekian piece atau Ya. berapa kodi Itu, atau berapa, ini sudah Kalkulasi berarti. kalkulasinya atau apa ya, Omset. ya sudah mencapai omset yang platform kamu tentukan atau belum? Belum. Karena apa? Karena itu kan saya kan masih mau kuliah dan ini sudah skripsi. Oh, sambil ya, Karena stuck karena ya, gitu. stuck aja itu. Nah. Bukan stuck yang gimana, yang konten tetap konten, Oh gitu. konten tetap konten. Wah, ya itu. Berarti ini ada Seindah waktu aja. tujuan, Nanti. langkah berikutnya. Artinya dari Anda mengikuti lomba ini, Anda bermaksud untuk mengembangkan itu. Iya. Oh, oke. Ya. Boleh? Atau gimana? Enggak, maksudnya Atau gini. Ini saran aja ya. Iya. Saran. Berusaha itu penting. Ya, untuk meningkatkan, kalau Anda punya minat bakat di tingkat wirausaha ya boleh, silahkan ditingkatkan, karena kan jalan hidup manusia tidak tertuju atau ditentukan oleh hasil yang kita pelajari aja, yang penting kan kita bisa survive. Kalau misalnya di bidang kamu yang sudah kamu tekuni di bidang keguruan ini kok tidak menjanjikan, kamu masih punya usaha lain yang menopang untuk itu. Tapi kalau yang namanya sudah bertekad menjadi seorang guru, ya mau nggak mau itu etikat Anda jadikan ladang pahala Anda untuk mencerdaskan, membantu Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu. dan menegakkan hukum kembali ya. Atau Ya, gimana? enggak, maksudnya kalau di dunia pendidikan itu ya mengabdi Mengabdi berdiri. untuk berdiri. Berarti kayak Ibu Kartini dong. Ya, enggak Anak juga. Kartini atau gimana? Enggak, maksudnya pahlawan. Oh iya, semangatnya boleh kita contoh, Iya, semangatnya aja sih. Cuman pada bidang masing-masing. Iya. Itu aja Mas. Oke, sekian ya. Iya, Udah boleh. cukup atau gimana? Boleh. Kita lanjut Nanti kalau- di balik layar aja ya. Ya, kalau Kita kita ngopi-ngopi. next time lah Oke, ya, next time baik, kita baik, lanjut. baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ah. Sekian itu perbincangan malam ini yang gabut ini. Gabut itu ya gimana ya, ini seperti ini. Lama Yang- nggak jumpa, lama nggak jumpanya jumpa. untuk seperti ini ya. Itu aja arah ada Ya. takjil gitu. Ada. Udah ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.